Saya cuman mau bercerita tentang pengalaman saya sewaktu indera penciuman saya hilang dan indera perasa saya tidak berfungsi. Ya, awalnya saya nggak tahu, dan sampai detik ini pun saya nggak tahu ini namanya penyakit apa. Saya cuman, yang saya tahu, saya cuman tidak bisa merasakan makanan apapun dan tidak bisa mencium bau apapun. Awalnya saya cerita dari awal dulu ya, kronologi pas saya terkena penyakit ini. Jadi awalnya tuh saya mau perjalanan menuju ke kota Pekalongan. Itu saya berangkatnya siang. Seingat saya itu saya pagi nggak sarapan, siang juga saya belum makan. Terus sampai di jalan saya berhenti di minimarket. Saya beli minuman dingin itu awalnya. Terus saya minum itu. Selang 30 menit kemudian badan saya merasa nggak enak. Kepala senut-senut. Terus dingin gitu, kayak orang masuk angin gitu. Awalnya sih saya demam. Nah, biasa saya kalau cuman masuk angin gitu kan, saya suruh kerokin sembuh besoknya. Ini udah sampai 3 hari kok nggak ada perubahan sama sekali, tetap demam terus. Apalagi setiap jam 4 sore itu, wah itu mulai menggigil kedinginan, keringat dingin keluar semua. Saya pikirkan itu tipes. Awalnya saya pikir saya kena tipes itu. Iya. Terus saya belum nyadar juga kalau saya tuh lidah saya tuh nggak berfungsi, itu saya belum nyadar juga. Baru nyadar itu saya pas hari ketiga. Saya makan apapun kok nggak ada rasanya sama sekali. Saya makan bakso, saya kasih sambal yang banyak, nggak bisa ngerasain pedes sama sekali. Saya pikir apa gara-gara flu, tapi kalau flu saya nggak pilek, saya nggak keluar ingus. Tuh saya udah mulai bertanya-tanya tuh. Cuma saya belum sadar juga kalau itu tuh penyakit. Yang kedua, indera penciuman saya. Saya baru sadar itu ketika saya pakai parfum. Saya pakai parfum kok semprot-semprot ke baju saya, kok saya nggak bisa mencium apapun, kok nggak bau. Saya pikir gitu kan. Terus saya nanya sama orang rumah, bau nggak baju saya? Mereka bilang baju saya bau wangi, tapi saya nggak bisa mencium. Nah, mulai saat itulah saya baru menyadari kalau indera penciuman saya dan indera perasa saya bermasalah. Dan saat itu jujur saya down, saya juga takut, pikiran saya yang enggak. Saya mau ke dokter takut nanti dibilang divonis positif corona. Akhirnya saya berinisiatif, saya lihat-lihat, saya browsing di internet, saya lihat-lihat di YouTube tentang penyakit ini. Saya sering lihat-lihat itu, dan saya akhirnya menemukan tips-tips dari salah satu mereka yang berbagi pengalaman. Akhirnya saya coba. Iya. Dan menurut saya yang jelas, pertama sih kita harus membangun imun kita sendiri. Jadi kita itu nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu takut yang berlebihan. Penyakit ini pasti sembuh kok. Dan satu hal, penyakit ini nggak menular selama ludah kita tidak, ya ibaratnya ludah kita tidak ditelan oleh ludah orang lain lah, itu nggak akan menular. Ini menurut pengalaman saya loh. Kalau cuman mencium anak, memeluk istri gitu nggak apa-apa, nggak menular.
Soalnya anak dan istri saya juga nggak tertular kok. Ya cuman kita jaga jarak aja lah. Ibaratnya bekas minum, bekas makan kita ya nggak usah kita jangan sampai mereka itu ikut minum juga kalau pas kita lagi belum sehat gitu. Dan pada saat itu langkah saya yang pertama, saya minum vitamin. Vitamin yang saya minum itu Redoxon itu loh ya, Redoxon. Dan saya melakukan cuci hidung. Jadi cuci hidung itu ya saya juga ini cuma lihat di YouTube kok, tapi saya praktekkan sendiri dan ada hasilnya kok. Jadi saya beli apa itu namanya itu suntikan itu loh, suntikan yang 10 mili kayaknya kalau nggak salah. Suntikan itu sama air infus yang ukuran 0,9. Kalau ditanya bilang aja buat cuci luka gitu. Nah terus saya berawal dari situ. Mulai saya rutin, saya minum vitamin itu, saya minum Redoxon, sambil saya semprotin itu, saya cuci hidung saya. Jadi kalau mau semprot yang bolongan yang kanan ini, kepala kita miring ke kiri gini, terus kita tekan semprot yang kenceng, seret gitu. Nanti dia akan keluar dari hidung yang sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya, kalau yang kiri kepala kita miring ke kanan gitu. Tuh, awal-awalnya saya seperti itu ya. Terus sekitar 1 bulan itu saya nggak ada reaksi apa-apa itu, masih tetap saya nggak bisa merasakan apa-apa. Tiap sore saya kedinginan, saya menggigil, saya demam. Tuh seperti itu selama 1 bulan itu saya. Padahal kalau saya melihat di YouTube itu katanya penyakit kayak ini itu 2 minggu, 3 minggu sudah normal kembali. Tapi saya enggak, sampai 1 bulan saya masih demam. Terus akhirnya saya sering-sering berjemur kalau pagi itu, terus olahraga kecil-kecilan lah. Nah kebetulan kan pas sakit itu musim hujan, jadi jarang ada matahari kalau pagi. Akhirnya saya jarang berjemur dan saya jarang olahraga juga. Emang saya tuh malas kalau buat olahraga. Ya, akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, ya udah saya stop tuh akhirnya tuh. Saya nggak terapi pakai vitamin, pakai cuci itu. Saya udah mulai, awalnya saya jujur saya mau putus asa itu, apa nggak bisa sembuh apa gimana. Saya udah pasrah itu. Terus dalam kepasrahan dan kebuntuan saya itu, saya sering-sering berdoa lah, meminta sama Tuhan supaya dikasih kesembuhan. Nah terus saya masih tetap browsing itu, saya lihat-lihat di YouTube. Kebetulan di YouTube ada lagi petunjuk gitu kan, ada yang punya kayu putih tuh. Saya coba lagi, ternyata yang ampuh tuh di sini, di minyak kayu putihnya ini teman-teman. Iya, jadi pas saya waktu itu saya makanya gini, minyak kayu putih itu saya tetesin di di tisu 2 tetes gitu. Terus saya sedot gini aja, sedot yang agak panjang, keluarin, nanti pindah kanan kiri gitu. Nanti kesedot gitu rasanya di dada anget. Udah. Dan nyedot minyak kayu putih pun nggak kerasa apa-apa itu. Baunya tuh nggak bau minyak kayu putih, bau asap rokok, bau apa tuh kayak bau karat kebakar semua itu waktu saya sakit itu, waktu indera penciuman saya nggak fungsi itu. Setelah saya terapi dengan minyak kayu putih, alhamdulillah
sedikit demi sedikit akhirnya yang pertama tuh malah indera perasa saya dulu yang mulai normal. Saya udah bisa merasakan minum manis kerasa manis, makan asin ya asin, itu udah mulai tuh. Akhirnya lama-lama ya sekitar sebulan lebih, seminggu lah, indera rasa saya normal kembali. Tapi indera penciuman saya masih tetap belum normal. Ya mungkin 60% lah. Saya bisa mencium tuh jarak segini baru bisa saya cium baunya. Akhirnya ya saya terusin aja itu, saya terapi kayu putih itu saya sedotin. Akhirnya pelan-pelan sembuh juga. Dan sampai saya bikin video ini, alhamdulillah mungkin ini sudah 90% penciuman saya sudah pulih kembali. Dan alhamdulillah juga semenjak saya mengalami penciuman saya nggak normal ini, saya berhenti merokok juga. Saya nggak pernah minum es, sering minumnya panas. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ya mungkin saat ini masih diberi cobaan dengan penyakit yang seperti itu, pesan saya sabar aja, tetap semangat, nggak usah takut, nggak usah down. Kalau takut di awal sih wajar, saya juga merasakan, tapi jangan berlebihan lah. Kita mikir yang seneng-seneng aja biar imun tubuh kita itu naik gitu. Kalau kita seneng, kita sehat kok. Saya merasakan itu kok. Dan penyakit ini pasti sembuh. Kuncinya satu, kita harus seneng gitu aja. Pikiran kita harus seneng. Iya. Nyatanya pas berobat ya, terapi itu saya juga nggak tiap hari kok. Saya juga sempat putus asa. Saya obatin kok nggak sembuh-sembuh. Ya udahlah, saya pasrah aja sambil berdoa. Terus sebisa mungkin hidup saya bikin senang lah. Walaupun kadang nggak enak ya, pikiran saya bikin enak gitu aja. Lama-lama ya, yang dulunya saya tiap hari demam, sampai 1 bulan tuh saya demam terus. Akhirnya mulai sembuh dan alhamdulillah akhirnya saya sehat kembali. Cuma ini indera penciuman saya aja yang masih belum utuh ya, tapi sudah 90% lah. Saya udah bisa mencium bau apapun, saya udah bisa mencium, walaupun harus meraba-raba. Kalau pas itu dulu walaupun saya endus-endus gitu, saya nggak merasakan bau. Kalau sekarang sih saya pakai parfum, saya semprot, saya udah bisa bau. Saya makan jeruk, saya udah bisa bau jeruk gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan berpikiran yang aneh-aneh, banyak-banyak berdoa, sering-sering olahraga, dan sering-sering berjemur. Itu aja. Makan yang bergizi, terutama itu nomor 1. Jangan sampai nggak makan. Kita harus makan walaupun rasanya nggak enak, harus makan. Itu kunci yang pertama. Itu yang saya alami dan saya merasakan khasiatnya. Itu teman-teman. Ya udah teman-teman, mungkin cerita saya cukup sampai di sini dulu. Mungkin nanti kalau benar-benar hidung saya sudah normal 100%, saya akan bercerita lagi. Siapa tahu ada tips selanjutnya, atau saya menemukan cara-cara lain agar saya bisa normal kembali penciuman saya. Nanti akan saya share kembali.
Oke, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.